Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang materi pola bilangan persegi panjang. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini materi pola bilangan persegi panjang ya. Jangan lupa ditulis di buku catatan, karena tulisan dan catatan itu sangat penting untuk kedepannya. Ada rumusnya ada dua ya, dimana rumus suku ke n pada pola bilangan persegi panjang adalah Rn, jadi lambangnya Rn sama dengan n dalam kurung n plus 1. Bisa juga kalau dijumlahkan bilangan genap dari yang pertama dan seterusnya, tetap dia rumusnya adalah n dalam kurung n plus 1. Tinggal masukkan n nya saja, mau berapa angka yang dijumlahkan itu. Kalau misalnya ada 15 angka, berarti n nya ganti 15 ya. Orang tadi 15 tambah 1, 16, berarti 15 kali 16 adalah berapa gitu, dihitung ya. Untuk lebih pahamnya, kita bisa masuk ke contoh soalnya. Contoh, pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-19 ya. Ini bukan min 19, bukan ya, suku ke-19 dengan menggunakan rumus. Sudah, berarti kita masukkan rumus ya. Rumusnya adalah Rn sama dengan n dalam kurung n plus 1. Suku ke berapa? Ke-19, berarti suku yang ke-19 ya. Jadi R19, n-nya yang 19 ya. Ini jadi 19, ini 19 ditambah 1. Sehingga hasilnya 19 dikali 19 tambah 1 berapa? 20 ya. 19 kali 2 aja, jadi 38. Tambah 1 nolnya, jadi 380. Ini untuk suku yang ke-19 adalah 380. Gitu lah ya. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua, tentukan jumlah 29 bilangan genap yang pertama. Nah, kalau kita nggak pakai rumus, kamu bisa tambahkan begini. 2 tambah 4 ya, tambah 6, tambah 8, tambah 10, terus tambah sampai ke 29. Cuman kan ini kelamaan hitungannya ya. Maksudnya 29 itu bukan sampai sini. Ini baru suku 1 ya. Ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, terus sampai berapa bilangnya? Sampai 29 suku. Sampai 29 suku. Atau sampai 29 urutan. Ini baru urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4, urutan 5 ya. Terus sampai 12, 14. Kan kepanjangan, kelamaan. Nah, kalau kita menggunakan rumus lebih mudah, nak. Ya, menggunakan rumus lebih mudah dia. Suku ke berapa? 29 ya. Suku ke 29 ya, sudah nih. Berarti n-nya diganti 29 ya, nah ya. 29 tambah 1. Sehingga 29 dikali 30. 29 kali 30 anggap aja 29 kali 3 ya. 29 kali 3 itu kan 87. Tambah 01 jadi 870. Kalau kita menggunakan rumus enak, nak. Cuman kamu harus menghafal rumusnya ya, nah ya. Karena rumus itu biar bagaimana caranya kita bisa cepat ya, nah ya. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Contoh ketiga, jika suku ke n. Jadi suku ke n artinya suku yang keberapa kita belum tahu, makanya dilambangkan n. Nah, kita disuruh mencari n-nya ini. Pada pola bilangan persegi panjang adalah 30. Jadi bukan berarti dia suku yang ke-30, bukan. Suku ke n ini nilainya adalah 30. Yang nilainya 30 ini sebenarnya suku yang keberapa? Maksudnya begitu, dibalik soalnya jadi. Berapakah nilai n-nya? Jadi n yang dicari gitu ya. Kita gunakan rumus. Jadi Rn sama dengan n plus 1 ya, nah ya. Jadi suku ke n-nya belum ketahui, tetapi Rn-nya sudah diketahui, yaitu adalah 30. N-nya yang mau dicari. Maka dalam konsep aljabar, maka dia harus dibongkar ya, nah ya. Dibongkar. N dikali N. Ya, kita bongkar dulu sini. Berarti ini kalau dalam aljabar kan berarti tanda kurung itu kan sebagai tanda kali ya. Berarti N dikali N. N dikali N. Ini di depan huruf N kan ada angka 1. Cuman kan angka 1 kan nggak ditulis seperti biasanya ya, nah ya. Angka 1 itu kan tidak ditulis. Pertama perkalian tanda dulu kan. Satunya kan positif, 1 di sini positif. Positif dikali positif, tetap positif di hasilnya ya, nah ya. Baru setelah tandanya, maka angkanya. Saya ingatkan kembali tentang aljabar. Angkanya dikalikan. 1 kali 1 berapa? 1 ya, nak, tetap. Nah, N dikali N, kan dia pangkat dengan pangkat di jumlah. Cuma kan pangkat 1 tidak ditulis ya. Jadi sebenarnya ada pangkat 1 di situ.
Maka N, kalau huruf dikalikan dengan huruf yang sama, maka pangkatnya dengan pangkatnya dijumlahkan, gitu. Ya. Jadi hasilnya adalah N 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi kalau N dikali N sama dengan N plus 2. Kenapa saya nggak tulis lagi plusnya? Karena ini juga sebagai tanda plus begini, ya. Kenapa saya nggak tulis satunya? Karena angka 1 itu di depan huruf tidak ditulis dalam aljabar, ya. Nah, ini judul jadi udah N pangkat 2. Terus yang kedua, N dikali 1. Kan gitu ya. N dikali 1. Perkalian tanda dulu. Di sini ada angka 1 ya, nah ya. Ada angka 1 di sini. Satunya positif, satunya positif. Positif dikali positif, kan apabila sejenis maka dia hasilnya adalah positif ya, nak ya. Baru 1 kali 1 ada hasil 1. Nah, N-nya di sini tidak ada yang sama kan, di sini nggak ada N ya, karena nggak ada yang sama, ya udah N-nya berarti tulis di sini. Biasanya dalam aljabar ya, positif ini ditulisnya seperti ini saja ya, dan angka 1 tidak ditulis angka 1. Jadi hasil dari perkalian ini dibongkar ya, karena dibongkar N kali N hasilnya adalah N kuadrat. N kali 1 hasilnya adalah positif N ya, positif N. Tuh, positif N. Nah, ini kan masuknya ke aljabar ya, ke tentang faktor ya, pemaktoran ya, pemaktoran seperti ini. Ingat ya, nah ya, bahwa ada pemaktoran AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Maka angka yang di depan adalah X kuadrat. Nah, ini yang depan nih, ini yang depan. Belakangnya harus 0 kan ya, harus 0 belakangnya. Maka dia harus pindah karena menyeberangi sama dengan, karena dia menyeberangi sama dengan, maka dia jadi tadinya positif, maka jadi negatif, menjadi negatif. Terus kedua adalah yang pertama, yang kedua adalah BX ya. Yang kedua adalah BX. Ingat faktorisasi aljabar ya, nah ya. BX. Ini kan di belakang nih, N-nya nih. Dia harus pindah nih, pindah ke depan ya, nak. Pindah ke depan. Tadinya positif, maka jadi negatif ya. Karena ini kan di depan sama dengan doang. Pemisahnya adalah pemisah tanda ruas kiri dengan ruas kanan adalah sama dengan ya, nah ya. Ruas kiri AX kuadrat plus BX plus C. Ruas kanan di belakang sama dengan adalah angka 0. Ini harus ke depan semua, gitu ya. Jadi ini harus ke depan semua. N kuadrat karena menyeberangi sama dengan dari ruas kanan ke ruas kiri tadinya positif jadi negatif. N yang tadinya di ruas kanan harus pindah ke ruas kiri karena tadinya positif pindah ke depan jadi negatif. Ini nggak pindah tempat ya, karena dia tetap di ruas kiri ya. C ini sebagai C. Nah, ini C-nya ya. Jadi AX kuadrat ini sebagai N kuadrat sama-sama pangkat 2 itu. Sama-sama pangkat 2. Saya harus pindahkan karena ada di depan. Tadinya positif jadi negatif, pindah dari ruas kanan ke ruas kiri. Gitu ya. Terus yang BX adalah sebagai N. Nah, tadinya di belakang, tadinya di ruas kanan, pindah ke depan, ke ruas kiri. Jadi harus pindah ke ruas kiri semua. Ruas kanannya harus 0. Karena pindah tadinya positif, maka jadi negatif. Gitu ya. Terus 30 sudah di ruas kiri kan? 30 sudah di ruas kiri. Karena sudah di ruas kiri, maka dia tidak pindah tempat. Tetap dia positif ya. Positif 30 sama dengan 0 ini ya. Nah, sudah sama seperti ini bentuknya. Kalau sudah sama seperti ini bentuknya, maka ini kan masih min keadaannya. Ini kan positif keadaannya ya. Maka supaya dia positif, maka dikalikan min. Jadi perkalian tanda, ini semuanya dikalikan min. Dikalikan min, perkalian tanda. Min kali min, jadi positif kan? Jadi positif. Min kali min, jadi positif. Plus kali min, karena lain jenis, plus dikali min, jadi negatif. Jadi N kuadrat plus N min 30. Nah, ini yang harus kita faktorkan ya. Ingat pelajaran aljabar ya, nak. Ingat pelajaran aljabar. Oke. Sekarang kita faktorkan ini, nah ya. Saya hapus ya, karena papan tulisnya nggak muat ya, nah ya. N kuadrat plus N min 30 sama dengan 0. Gitu ya. Kita faktorkan. Faktorkannya begini. Ini N. Ya, lihat N kuadrat itu ya. N kuadrat itu dibentuk dari apa? Dibentuk dari N kali N. N kali N. Karena N kali N itu adalah ya, karena ini pangkat N kali N itu adalah pangkat 1. Ini kan pangkat 1 ya. Pangkat 1 kan nggak ditulis. 1 ditambah 1 sehingga jadinya N pangkat 2. Nah, sama tuh. Ya.
Jadi N kuadrat itu, saya ngomong kuadrat berarti pangkat 2 ya. Dibentuk oleh dari N kali N. Ya, dibentuk oleh N kali N. Buktinya apa? Lihat nih. Ini pangkat 1 nggak ditulis nih. Pangkat 1 nggak ditulis nih. 1 tambah 1 adalah 2. 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga N pangkat 2. Sama gak dengan ini? Sama ya. Jadi N kuadrat ini faktornya adalah N kali N. Nah, sekarang setelah yang N-nya sudah, N kuadratnya sudah, sekarang yang 30-nya. 30-nya ya, kita faktorkan yang 30-nya. 30-nya begini faktornya. Pelajaran SD-nya. Ya. Angka berapa saja yang dikalikan, harus hasilnya 30. Dari 1 kali berapa supaya jadi 30? Kali 30 kan? Gitu ya. Habis 1 2. 2 kali berapa supaya jadi 30? Kali 15 kan? Habis 2 3. 3 kali berapa supaya jadi 30? Kali 10. Gitu ya. 4 nggak ada. 4 kali berapa yang menjadi 30? Nggak ada. 5 kali berapa yang sudah biar menjadi 30? Kali 6 ya. Karena 5 kali 6 30. Habis itu berapa? 6. Nah, kalau 6 kali berapa supaya jadi 30? Kali 5. Nah, ini kan udah habis tak, bolak-balik kan sama. 5 kali 6, 6 kali 5 kan bolak-balik sama ya. Nah, jadi nggak usah ditulis 2 kali. Jadi berhenti sampai sini. Jadi faktor 30 itu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 ya faktornya. Kalau sudah seperti itu, Nak, baru kamu pakai logika sedikit di sini. Pakai logika sedikit. Logika sedikitnya adalah begini. Angka berapa? Logikanya begitu ya. Angka berapa kalau dikali hasilnya harus negatif nih. Di sini kan negatif ya. Harus negatif 30. Terus angka berapa kalau dijumlah hasilnya harus, ini kan bukan yang ada angka nih, angka 1 di sini. Angka 1 kan nggak ditulis ya. Angka 1 tidak ditulis. Hasilnya harus positif 1. Hasilnya harus positif 1. Nah, kamu pilih di sini. Kamu pilih. Kalau 1 kali 30 memang 30 ya. Tapi kan kalau dikurang 30 kurang 1 29, atau ditambah 1 tambah 30 31. Sedangkan di sini mintanya 1, berarti nggak masuk perkalian 1 dengan 30 ya. Karena dia mintanya adalah 1 di sini ya. Mintanya 1. 1 ini di sini ya, di depan huruf N ya. Ingat itu nah ya. Oke, kita pilih lagi 2 kali 15. 2 dikali 15 adalah 30. Tetapi kalau dikurang 15 kurang 2 3, tapi di sini mintanya 1, nggak masuk ya. Atau ditambah 15 tambah 2 17, nggak masuk ya. Kan mintanya 1. Pindah lagi ke sini. 3 kali 10 memang 30. Memang 30. Tetapi kalau dikurang 10 kurang 3 7. Kan dia mintanya 1 di sini ya. Kenapa dikurang? Karena ini kan lebih kecil. Karena 30 itu lebih besar daripada angka 1. Satunya lebih kecil daripada 30. Oke, yang 5 dengan 6. 5 kali 6 memang 30. Kalau dikurang 6 kali 5 6 dikurang 5 1. Benar kan? Berarti perkalian 5 dengan 6. Kita tulis sana ya. Perkalian 5 dengan 6. 5 dengan 6. Kalau sudah lihat negatifnya. Negatifnya angka negatif. Ini kan negatif nih, ya. Ini kan negatif nih. Karena dia nilainya negatif, maka kasih negatif. Maaf, bukan gitu. Sebentar. Lihat. Ini positif. Lihat. Lihat yang positifnya, Nak. Lihat yang positifnya. Karena ini positif, ya. Karena ini positif, maka lihat angka yang positifnya itu pada yang besar. Atau berikan tanda positif pada angka yang besar. Karena ini positif, berikan tanda positif pada angka yang besar. Berarti 6 ya. Berarti 6 positifnya. Atau boleh juga dibalik. Karena ini negatif, berikan tanda negatifnya pada angka yang kecil. Berikan tanda negatifnya pada angka yang kecil. Angka yang kecil mana? Angka 5. Gitu ya. Jadi karena negatif, maka berikan tanda negatifnya pada yang kecil. Kita buktikan, masuk ke ini. Negatif kali positif, negatif. 5 kali 6, 30. Benar. Persamaan pertama. Yang kedua sekarang. Negatif kali positif, 6-nya positif ya. 6-nya kan positif ya. Ini tambah ya maka. 5-nya negatif, 6-nya positif.
Karena negatif sama positif berbeda, maka kurangkan. 6 kurang 5 adalah 1. Banyakan mana? Negatifnya sama positifnya? Banyakan positifnya, sehingga ini hasilnya positif. Maka ini juga benar. Kalau benar, berarti pemaktoran dari ini yang berikutnya adalah 5-nya di sini, 6-nya di sini. Ya, 5-nya negatif, 6-nya positif. Gitu ya pemaktorannya. Sehingga N dikurang 5, selanjutnya sama dengan 0. Atau yang ini ya, N plus 6 sama dengan 0. Nah, pindahkan ya, N sama dengan, ini 0 ya. Min 5-nya harus di ruas kanan ya. Pindah ya, persamaan linear satu variabel. Ingat itu, persamaan linear satu variabel. Tadinya negatif, karena pindah ke ruas kanan maka jadi positif. Sehingga N sama dengan 0 ditambah 5, hasilnya 5. Gitu ya. Jadi kalau pakai logika gampang, angka berapa yang dikurang 5 hasilnya 0? Ya angka 5, masukin aja lah. 5 kurang 5 hasilnya 0 nggak? 0 kan? Begitu. Kalau persamaan linear satu variabel begitu, kan ruas kiri adalah huruf ya. Ruas kanan adalah angka. N sudah di ruas kiri, benar tempatnya huruf. 0 sudah di ruas kanan, benar tempatnya angka. Yang jadi masalah kan ini. 6 ini angka, nggak boleh di ruas kiri, karena ruas kiri adalah tempatnya huruf. Karena nggak boleh, maka yang tadinya positif 6 pindah tempat jadinya negatif. Sehingga N sama dengan 0 dikurang 6, hasilnya negatif. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya yang mana? Untuk N-nya. Himpunan penyelesaiannya untuk N-nya adalah yang angka 5. Tapi kita tidak akan ambil yang negatif ya, ambilnya yang positif ya. Karena kenapa kita ngambil yang positifnya? Karena begini logikanya. Logikanya begini. Karena urutan itu kan selalu, kenapa kita nggak ngambil yang negatif? Karena urutan itu nggak ada yang urutan negatif ya. Kan urutan kan selalu dimulai dari 1. Urutan 1 ya, urutan 2, urutan 3, terus urutan 4, 5, 6. Dan nggak terbatas ya urutan angka itu. Kita ngambilnya dari urutan pertama kan gitu. Urutan pertama. Kalau dalam baris bilangan begitu. Jadi yang kita ambil adalah angka 5. Itu ya, Nah ya. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Sekarang materi berikutnya pola bilangan segitiga ya. Rumusnya adalah rumus suku atau pola ke N pada pola bilangan segitiga adalah Tn. Kalau tadi kan Rn ya, sekarang Tn sama dengan setengah N dalam kurung N plus 1. Rumusnya itu ya. Sekarang kita pakai rumus ini, gunakan rumus ini untuk mengerjakan soal pola bilangan ke segitiga ya, Nah ya. Contoh 1, tentukan suku atau pola ke-18 pada pola bilangan segitiga. Pada pola bilangan segitiga rumusnya adalah gini ya. Tn sama dengan setengah N plus 1. Rumusnya gitu. Pola keberapa? Ke-18 berarti T18 ya. Sama dengan setengah kali 18 ya. Kali 18 dalam kurung 18 ditambah 1. Gitu ya. Ini bisa dicoret nih. 18 bagi 2 ya. Adalah 9 ya. Maka 9 dikali 18 tambah 1. 19. Berapa 9 kali 19? Yaitu hasilnya 171. Gitu ya, Nah ya. Sekarang kita ke contoh berikutnya lagi. Jika suatu suku pada pola bilangan segitiga adalah 21, suku keberapakah itu? Jadi dibalik ya. Jadi Tn-nya diketahui, N-nya yang justru dicari. Masukkan ke rumus ya. Tn sama dengan setengah kali N plus 1. Tn-nya diketahui ya, adalah 21. Tn-nya diketahui, berarti setengah N-nya yang justru dicari. N gitu. Ini kali silang ya. Kemarin ya, Nak. Berarti 21 kali 2. Ini berarti kalinya ke sana ya. Berarti N dikali N plus 1. Nah, ini bongkar ya, Nak ya. Bongkar ya, seperti tadi ya. Kita bongkar ya. Berarti N dikali N plus 1. Ini gitu ya. Berarti N dikali N. Berarti N dikali N. N dikali N. Ya. N dikali N. Ini kan ada angka 1 nih. Cuma angka 1 kan nggak ditulis ya. Seperti biasa ya. Satunya tandanya positif, satunya tandanya positif. Positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Ya. 1 dikali 1 hasilnya 1. N kali N, kalau huruf yang sama, ini kan ada pangkat 1, ada pangkat 1. Pangkat 1 itu kan nggak ditulis ya. Nah, kalau ada perkalian yang huruf yang sama, yaitu pangkat dengan pangkat dijumlahkan. Jadi N, ini 1 tambah 1. 1 tambah 1. Atau juga boleh ditulis, positifnya nggak usah ditulis, satunya nggak usah ditulis. Ya, jadi N, ya, 1 tambah 1 berapa? 2. Gitu ya, Nah ya. Nah, yang kedua adalah N dikali 1. N dikali 1. Ini ada angka 1 sebenarnya.
Ya udah. Di sini satunya positif, di sini satunya positif. Positif kali positif karena sejenis dia hasilnya positif. 1 kali 1 hasilnya 1. N-nya di sini huruf, di sini nggak ada huruf. Karena tidak ada huruf yang sama, maka N-nya tetap 1. Ya. Atau juga ditulis seperti ini. Positif nggak usah ditulis, satunya nggak usah ditulis. Boleh jadi N. Seperti itu ya. Sehingga hasil perkalian ini 21 kali 2 adalah 42 ya nak, sama dengan, jadi N kali N ini hasil ya, N pangkat 2 ya. N kali 1 hasilnya ini ya. Atau boleh juga pakai ini. Ini sama, ini sama. Jadi positif N. Ya, satunya nggak usah ditulis depan aljabar. Nah, ini sama seperti ini. Ini kan ruas kiri ya, nah ya. Ini ruas kiri ya. Ini ruas kanan. Ini kiri. Ini kanan. Gitu ya. Sesuai dengan persamaan kuadrat, faktorisasi aljabar, maka kita harus bentuk. Kita harus bentuk menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Gitu ya, nah ya. Nah, ini kan ruas kiri nih. Ini ruas kiri nih. Pembatasnya sama dengan nih. Ini batasnya sama dengan ini sebagai tanda apa? Tanda batas ya, nak. Tanda batas, ya. Ini sebagai tanda batas ini. Ini sebagai tanda batas. Ini sebagai ruas kanan. Ini kiri. Ini kanan. Kanan, gitu ya. Ya sudah. AX kuadrat yang pangkat 2, X pangkat 2 berada di ruas kiri. Sedangkan ini masih di ruas kanan ini, yang pangkat 2. Yang pangkat 2 masih di ruas kanan. Maka harus pindah ya, Naya. Harus pindah ke depan. Tadinya positif maka jadi negatif. Negatif N pangkat 2. Setelah AX kuadrat plus BX yang X pangkat 1. Atau juga di sini sama juga dengan N. Jadi nggak selamanya X, bisa juga N ya. N pangkat 1. Masih di ruas kanan kan? Maka dia harus pindah ke ruas kiri kan? Harus pindah ke ruas kiri, menyeberangi sama dengan. Menyeberangi sama dengan, tadinya positif maka jadi negatif. 42 sudah di ruas kiri. Nah, C ini adalah angka seperti ini ya. C ini adalah 42. Berarti di ruas kiri ya. Ruas kanan 0 ya. Ruas kanan itu adalah 0. Nah, 42 kan sudah di ruas kiri ya. C juga di ruas kiri kan. Maka dia nggak berubah tandanya karena masih sama-sama di ruas kiri. Dia positif 42. Nah, sama dengan adalah 0. Begitu ya. Kalau sudah membentuk umum persamaan kuadrat, maka perkalian tanda di sini. Perkalian tanda. Negatif kali negatif jadi positif. Nah, negatif kali negatif jadi positif. Positif kali negatif jadi negatif. Sama dengan 0. Jadi N kuadrat plus N minus 42 sama dengan 0. Nah, ini harus kita faktorkan lah ya. Saya hapus sepan tulisnya karena nggak muat. Ini harus kita faktorkan. N kuadrat plus N minus 42 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. N kuadrat. Faktornya apa? N kali N. Karena di sini N ini pangkat 1 pangkat 1. Berarti 1 tambah 1 kan? 1 tambah 1. Hasilnya berapa? N pangkat 2. Terbukti ya. Jadi pemfaktoran N kuadrat itu adalah N kali N. Ya. Baru pakai logika sedikit di sini. Angka berapa yang dikali hasilnya harus negatif ya. Negatif 42. Angka berapa yang dijumlah hasilnya harus, ini angka 1 nih. Angka 1 kan nggak ditulis di depan huruf N ya. Harus 1. Faktorkan 42-nya. 1 kali 42. 2 kali 21. 3 bisa gak? 3. 3 kali 14. 4 nggak bisa. 5, 6 kali 7. Pilih angka mana? Yang kalau dikali hasilnya 42, kalau dikurang adalah angka 1. 1 kali 42, 42. Kalau dikurang 42 kurang 1, 41 ya. Mintanya kan 1. Tapi ini 41, salah. 2 kali 21, 42. Tapi kalau 21 dikurang 2, 19. Mintanya 1, bukan. 3 kali 14, 42. Teman kalau 14 dikurang 3, 11. Tapi mintanya 1. 6 dikali 7, 42. 7 dikurang 6, 1. Ah, benar. Berarti 6 dan 7. 6 dan 7. 6 dan 7. Berarti di sini juga 6 dan 7. Pilih. Kalau negatif, taruh negatifnya di angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil angka berapa? Angka 6. Ya, angka 6. Kalau positif, taruh positifnya di angka yang besar, 7. 7 ya. Berarti kalau dikali, negatif kali positif negatif, 6 kali 7, 42. Betul. Min 6 ditambah 7.
6-nya negatif, 7-nya positif. Karena berbeda tanda, maka kurangi. 7 kurang 6, 1. Banyakkan mana? Negatifnya positifnya? Jangan positifnya. Berarti benar ini. Min 6 tambah 7, 1. Karena benar, ya sudah. Berarti 6-nya negatif, 7-nya positif. Lanjut. Kita cari N-nya. Sehingga N min 6 sama dengan 0. Atau N plus 7 sama dengan 0. Yaudah, ini ruas kiri ya. Ruas kiri harus huruf ya, Nah ya. Ruas kiri harus huruf. Ini sudah benar huruf, saya turunkan. Ruas kanan harus angka. Benar, saya turunkan. Nah, ini masalah. Ruas kiri harus huruf, tapi ada angkanya, maka harus pindah tempat. Tadinya min jadi positif. Jadi N sama dengan 0 tambah 6 adalah 6. Gitu ya. Atau yang ini. Ini ruas kiri ya. Karena di kiri sama dengannya, ruas kiri tempatnya huruf N sudah benar. 0 ruas kanan, tempatnya angka, benar. Ya, ingat persamaan linear satu variabel tuh ya. Ini angka tidak boleh di ruas kiri karena angka itu harus di ruas kanan, maka pindah tempat. Tadinya positif maka jadi negatif. Sehingga N sama dengan 0 dikurang 7 jadi negatif 7. Maka himpunan penyelesaiannya cari yang positif ya, Nah ya. Himpunan penyelesaiannya cari yang positif, yaitu angka 6. Kenapa nggak minus 7? Karena tidak ada urutan dalam barisan bilangan itu urutan yang ke min 7 nggak ada ya. Dia selalu dimulai dari yang positif. Urutannya ke 1, ke 2, ke 3. Urutan yang ke min 7 nggak ada. Kalau dalam barisan bilangan itu tidak ada dalam baris bilangan. Tapi nanti kalau pada bab yang lain nanti ada. Ini khusus barisan bilangan ya, Nah ya. Paham ya? Sekarang jumlah bilangan pada baris segitiga Pascal. Rumusnya adalah 2 pangkat N dikurang 1 ya. 2 pangkat N dikurang 1. Rumusnya itu. Contoh, tentukan baris ke-9 pada pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian, tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Jadi, contoh 1 itu pada rumus segitiga Pascal, rumusnya adalah 2 pangkat N min 1 ya, Nah ya. 2 pangkat N min 1. Yang ditanyakan suku jumlah bilangan pola segitiga Pascal yang keberapa? Yang ke-9 ya, Nah ya. Yang ke-9. Maka 2 pangkat 9 dikurang 1. Hasilnya 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berarti 2-nya berulang sebanyak 8 kali ya, Nah ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dikalikan 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 3, 2 kali 2, 6, 4 kali 2, 1, 28 kali 2, 256. 256. Gitu ya, Nak. Untuk contoh nomor 1. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh kedua, pada pola bilangan segitiga Pascal baris keberapakah yang jumlah bilangannya 64 ya. Jadi rumusnya adalah 2 pangkat N dikurang 1. Bukan N yang dicari, bukan N yang dicari. Bukannya jumlah pada suku, berapa banyaknya suku, bukan. Tapi justru N yang ingin kita cari ya. Jadi pada pola bilangan segitiga Pascal baris keberapa? Jadi pada urutan yang keberapa? Yang jumlah bilangannya 64 gitu ya. Jadi rumusnya ini seperti ini. Jadi 64-nya sudah diketahui nih. 64 sama dengan 2 pangkat N min 1 gitu ya. 64 ini karena ini bilangan dasar 2, maka di sini juga harus 2. Ya, harus 2. Karena harus sama. Nah, 2 dipangkatkan berapa supaya jadi 64? Nah, 2 pangkat berapa? Kalau pangkat 3 8. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 32, 2 pangkat 7 ya, Nah ya. 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 adalah 64. Kamu kalikan aja 2 pangkat 7, buktikan. Coba aja kalikan terus. Ya, sampai sebanyak 7 kali. 2 kali 2 ini 4, 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 Oh, bukan 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 6 ya, Nah ya. 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6. Buktikan dah. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64. Nah, karena ini udah sama, 2-nya coret tuh. Jadi sisanya 6, turunin 6 sama dengan N min 1. Nah, ini dipindahkan ya, Nah ya, sesuai dengan aljabar ya, Nah ya. 6 sama dengan N min 1. Yaudah, ini kemari pindah. Tadinya positif karena huruf harus di ruas kiri ya. Tadinya positif jadi negatif. Ya. Ini tetap min 1.
Karena min 1 sudah di ruas kanan. Karena angka itu harus di ruas kanan. Ya, ingat persamaan linear. Ini angka nggak boleh di ruas kiri, maka harus pindah. Ya, dia harus pindah. Karena ruas kiri itu tempatnya huruf. Angka di ruas kiri nggak boleh, harus pindah ke ruas kanan. Tadinya positif jadi negatif. Sehingga min n sama dengan satunya negatif, 6-nya negatif. Karena sama-sama negatif, maka tambahkan 1 tambah 6. Jadi berapa? 7. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Nah, ini kan min sama min nih. Ya, kita perkalian tanda. Karena kan hasilnya nggak ada yang min ya. Kali min. Min kali min jadi positif. Min kali min jadi positif. Jadi n-nya sama dengan adalah 7. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.